Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yami Shibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan sepasang suami yang bernama Nobuo dan Eiko yang tinggal di sebuah apartemen. Namun yang terlihat hanyalah sang istri, karena sang suami sedang pergi memancing bersama temannya yang bernama Pak Sakakibara. Alih-alih membawa ikan yang banyak, justru kepulangan Nobuo membawa petaka bagi sang istri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Eiko sedang melakukan aktivitas di dapur sembari menunggu kepulangan Nobuo yang sedang pergi memancing. Sesaat kemudian, tak berselang lama, akhirnya Nobuo pulang. Dengan perasaan senang berharap Nobuo pulang membawa ikan yang banyak, Eiko pun segera menyambutnya. あんだけ騒いでたもんね。連れて当然よね。ああ、まあ。 Namun sejak kepulangan Nobuo sudah terlihat aneh. Nobuo telah menjadi pribadi yang berbeda dengan menunjukkan ekspresi wajah yang datar dan sesekali membentak Eiko. Hal itu diperkuat saat Eiko bertanya dan ingin mencoba membuka kotak penyimpanan ikan milik Nobuo. 気にすんな。でも、みんな、ほっといてくれ。 Setelah membentak Eiko, Nobuo memberikan penjelasan kepada Eiko mengapa dia tidak boleh membuka kotak penyimpanan ikan itu. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan Nobuo dan Eiko sedang tertidur lelap dan waktu menunjukkan pukul jam setengah 3 pagi. Tiba-tiba Nobuo pun terbangun dari tidurnya dan mulai berjalan menuju ke dapur. Namun di sini Eiko sebenarnya tidak tidur karena Eiko memikirkan perilaku Nobuo yang tiba-tiba berubah. Di saat Nobuo terbangun dan berjalan menuju ke dapur, dengan perlahan Eiko mulai mengikuti Nobuo, mengintip dan mengamati gerak-gerik Nobuo yang terkesan aneh dan sedikit mencurigakan. Eiko terus mengamati Nobuo yang ternyata Nobuo sedang membersihkan ikan yang didapat waktu dia memancing. Seketika itu, Eiko dikagetkan oleh suara-suara aneh yang dikeluarkan ikan yang sedang dibersihkan oleh Nobuo dan membuat Eiko pun bertanya-tanya di dalam hati. 何この鳴き声。 Tanpa disadari, Eiko pun ternyata ketahuan oleh Nobuo. Dengan tatapan penuh aura intimidasi, membuat Eiko sangat ketakutan. Namun Nobuo seakan tidak menghiraukan Eiko dan mulai melanjutkan aktivitasnya lagi. Rasa takut membuat Eiko memutuskan untuk kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut, hingga akhirnya Eiko pun tertidur. Setelah Eiko terbangun, Eiko mendapati Nobuo sedang berada di tempat tidur. Namun di sini Nobuo menunjukkan posisi tidur yang tidak biasa, seperti membungkuk dengan sedikit suara seperti menggeram. 何事もなかったかのように寝てるけど、あれは一体。 Lantas Eiko pun segera menuju ke dapur karena penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan Nobuo saat itu. Eiko mulai mencari sisa-sisa ikan yang dibersihkan Nobuo, namun ternyata tidak ada satupun yang tersisa, yang membuat Eiko merasa sedikit kecewa. 冷蔵庫も何もない。けど、変よ。 Tiba-tiba dering telepon pun berbunyi dan Eiko pun mengangkatnya. Ternyata telepon itu berasal dari istri Pak Sakakibara. Istri Pak Sakakibara terlihat panik dan ketakutan saat bertanya kepada Eiko tentang kondisi Nobuo saat ini, apakah sama dengan suaminya, namun tanpa memberi kesempatan Eiko untuk menjawab. Tiba-tiba seketika telepon pun mati, diakhiri suara jeritan dari istri Pak Sakakibara. 榊原さん、榊原さん、大丈夫ですか？
Eiko mulai panik saat itu. Lalu Eiko mendengar suara Nobuo yang menggeram dan semakin lama semakin keras. Eiko segera menuju ke kamar untuk melihat Nobuo. Geraman Nobuo semakin keras. Tubuh Nobuo pun seperti melunak-lunak di dalam selimut. Dengan rasa takut, Eiko mencoba memberanikan diri membuka selimut itu. Dan apa yang terjadi? Oshimai. Nah, itulah akhir dari cerita ini yang diakhiri dengan suara jeritan Eiko yang mungkin saja sudah tewas. Untuk penjelasan dari cerita ini, sebenarnya Nobuo dan Pak Sakakibara sudah memakan ikan parasit atau ikan yang mengandung parasit. Itulah sebabnya ketika Nobuo pulang sikapnya sudah berbeda. Parasit sendiri merupakan organisme yang menumpang hidup pada makhluk lain dan membutuhkan inang atau induk untuk berkembang biak sampai berevolusi, hingga bisa mengambil alih dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton.